Keren abis calon bek kuat Timnas Indonesia. Pujian media Belanda ke calon bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers. Setelah tahan Manchester United, kantongi Joshua Zirkzee hingga Erik ten Hag pusing lihatnya. Timnas U20 Indonesia lupakan Maladewa, saatnya fokus Timor Leste. Indra Syafri soroti 3 pemain Timor Leste cukup berbahaya. Jadi pemain terbaik ini target Jens Raven bersama Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Sosok asli Shin Tae-yong di mata Sandy Walsh akui salah satu pelatih terbaik kualitasnya. Pernah kecolongan saat hadapi Timor Leste, bek Timnas U20 Indonesia Kadek Arel janji clean sheet. Pelatih Maladewa ungkap faktor kesulitan hadapi Timnas U20 Indonesia. Kami benar-benar kewalahan di semua lini, seperti ini penjelasannya. Supporter Timnas Belanda ngamuk saat Mads Hilgers disebut pemain asal Indonesia ketika lawan Manchester United. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Keren abis calon bek kuat Timnas Indonesia. Pujian media Belanda ke calon bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers. Setelah tahan Manchester United, kantongi Joshua Zirkzee hingga Erik ten Hag pusing lihatnya. Media Belanda Voetbal Primeur memberikan pujian kepada penampilan calon bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers saat menahan Manchester United. Mads Hilgers tampil sebagai starter saat FC Twente bertandang ke markas Manchester United pada Liga Eropa 2024/2025 di Old Trafford, Kamis (26 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Bek tengah 23 tahun itu tampil sebagai bek tengah bersama Max Bern. Mads Hilgers tampil cukup solid sehingga membantu FC Twente sukses menahan Manchester United dengan skor 1-1. FC Twente tertinggal lebih dulu lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35. Pada menit ke-68, FC Twente menyamakan kedudukan lewat gol Sam Lammers. Voetbal Primeur memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Mads Hilgers. Ia dinilai bermain dengan baik saat bertahan dan menyerang. Mads Hilgers hanya apes karena bola hasil intervensinya jatuh ke kaki Eriksen sehingga pemain asal Denmark itu bisa melesatkan gol. Bersama dengan Bruns, ia diberi tugas untuk menyingkirkan Zirkzee dan melakukannya dengan baik, tulis Voetbal Primeur. Sebelum gol Eriksen, ia melakukan intervensi dengan baik, tetapi kurang beruntung karena bola jatuh tepat di kaki pemain Denmark itu. Dalam situasi standar, Hilgers ada di sana baik secara ofensif maupun defensif, tulis media tersebut. Mads Hilgers adalah pemain yang diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia lupakan Maladewa, saatnya fokus Timor Leste. Indra Syafri soroti 3 pemain Timor Leste cukup berbahaya.
Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengatakan bahwa saat ini tim asuhannya langsung fokus menghadapi Timor Leste. Timnas U20 Indonesia telah berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 25/9/2024. Skuad Garuda Nusantara memang meraih kemenangan telak, tetapi Indra Syafri sempat marah. Ia mengaku sempat marah ke pemain karena babak pertama tim merah putih kesulitan mencetak gol. Menurutnya bermain bagus saja tidak cukup sehingga mereka pun baru bisa mencetak gol pada babak kedua. Timnas U20 Indonesia sukses meraih kemenangan setelah babak kedua melakukan pergantian pemain dan bisa mencetak gol. Indra Syafri mengatakan bahwa pergantian yang dilakukan dengan menarik dua winger dan memasukkan satu lagi penyerang akhirnya berbuah hasil manis. Kita mempertontonkan tadi bahwa pergantian pemain, siapapun yang main, asal pergantiannya tepat bisa merubah kualitas penampilan dari tim, ujar Indra Syafri. Namun mantan pelatih Bali United itu mengatakan bukan evaluasi yang harus dilakukan tim asuhannya jelang lawan Timor Leste. Menurutnya yang diperlukan timnya yakni apa persiapan dan strategi yang harus dipersiapkan agar Jens Raven dan kawan-kawan nantinya bisa meraih kemenangan. Apalagi Timor Leste juga sebelumnya sudah bertemu dengan mereka di Piala AFF U19 2024 lalu. Dalam pertemuan itu, Timnas U20 Indonesia memang meraih kemenangan. Akan tetapi Indra mengatakan bahwa tim asuhannya harus tetap siap melawan Timor Leste. Jadi apa evaluasi untuk Timor Leste? Tegas pelatih berusia 61 tahun tersebut. Mungkin pertanyaannya bukan evaluasi untuk Timor Leste, tapi bagaimana game plan yang akan kita siapkan melawan Timor Leste, jelasnya. Hal ini karena Indra Syafri mengaku sudah menonton pertandingan Timor Leste dalam laga melawan Yaman. Menurutnya mereka tak bisa dianggap remeh karena Timor Leste juga menjadi salah satu tim yang tak mau kalah saat bermain. Indra Syafri bahkan menyoroti 2-3 pemain Timor Leste jelang lawan Timnas U20 Indonesia ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with... Jadi pemain terbaik ini target Jens Raven bersama Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raven, berbicara soal target bersama Garuda Nusantara seusai menjadi pemain terbaik dalam laga melawan Maladewa. Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu (25 September 2024). Dalam laga ini, Jens Raven dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pemain berusia 18 tersebut sukses mencetak 1 dari 4 gol yang dicetak Timnas U20 Indonesia. Pemain Dordrecht tersebut mencetak gol pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Jens Raven sebenarnya memiliki banyak peluang pada laga ini, tetapi dia sempat mengalami kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Namun pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terus menyerang pertahanan Maladewa hingga akhirnya mencetak gol. Dia merasa puas dengan kemenangan Timnas U20 Indonesia. Akan tetapi Raven enggan tenggelam dalam euforia karena perjalanan tim merah putih masih panjang.
Timnas U20 Indonesia masih memiliki 2 pertandingan lagi, yakni melawan Timor Leste pada Jumat dalam kurung 27 September 2024. Kemudian laga pamungkas menghadapi Yaman pada 29 September 2024. Dengan menyisakan 2 laga lagi, Jens Raven mengaku ingin bisa membawa Timnas U20 Indonesia terus meraih kemenangan. Agar tim asuhan Indra Syafri ini lolos ke putaran final, Jens Raven bertekad meraih kemenangan di setiap laga. Untuk 2 pertandingan berikutnya sama seperti laga pertama, dan tentu jika kami ingin lolos ke Cina di Februari, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, ujar Jens Raven usai pertandingan. Sosok asli Shin Tae-yong di mata Sandy Walsh akui salah satu pelatih terbaik kualitasnya. Sandy Walsh jadi salah satu sosok yang menanti cukup lama untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sudah memberikan kode bersedia bergabung ke Timnas, dia harus menunggu 7 tahun sampai akhirnya berkasnya diproses oleh PSSI. Salah satu aktor yang krusial adalah rekomendasi dari Shin Tae-yong, termasuk untuk Saina Patinama dan Jordi Amat. Namun dia harus kembali menanti karena cedera jelang debutnya bersama Timnas. Akhirnya pemain Cafe Michelin ini sudah mengoleksi 14 caps dan akan terus bertambah. Sandy Walsh menjelaskan Shin Tae-yong sebenarnya adalah sosok yang humoris di luar lapangan. Saat bertugas, semua pemain akan patuh dan mengikuti semua instruksinya. Pendekatan yang dilakukan Shin juga cocok dengan kondisi skuad Garuda dan membuat mereka semakin berkembang sejauh ini. Hal ini yang membuat pemain percaya kepada sosok pelatih tersebut. Dia adalah bosnya, dia adalah orang yang lucu di belakang kamera, tapi sisanya dia tidak begitu. Pelatih yang baik, tidak ada lagi yang perlu digambarkan tentangnya, dia adalah bosnya, kata Sandy Walsh. Bek berusia 29 tahun ini menilai bahwa Shin adalah salah satu pelatih terbaik saat ini. Sukses membawa Indonesia naik level di ranking FIFA jadi salah bukti. Selain itu, perjalanan skuad Garuda masih panjang karena sedang bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Si pembuat sejarah, dia adalah salah satu yang bagus, tegasnya. Berbicara soal perkembangan Timnas, Sandy menilai salah satu faktornya adalah supporter. Mereka terus memberikan dukungan baik laga kandang dan tandang. Hal ini yang membuat pemain nyaman dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Selain itu, mereka memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Semua pemain akan coba membalas dukungan tersebut dengan selalu memberikan penampilan terbaiknya. Gairah dan cintanya, determinasi, mimpi-mimpi, dan sangat gila dalam kurung soal sepak bola. Mereka luar biasa, mereka semua yang terbaik. Saya belum pernah mengalami dengan siapapun selain di sini, supporter terbaik di dunia. Saya mencintai mereka. Kami bukanlah tim yang saat ini tanpa mereka, ujarnya. Pernah kecolongan saat hadapi Timor Leste, bek Timnas U20 Indonesia Kadek Arel janji clean sheet. Bek Timnas U20 Indonesia Kadek Arel optimis timnya bisa lebih baik saat menantang Timor Leste.
Garuda Nusantara memulai langkah solid saat mengalahkan Maldives pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan skor 4-0. Hasil tersebut membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen Grup F. Selanjutnya, mereka akan menantang Timor Leste pada 27 September mendatang. Kader Aral mengakui bahwa jadwal yang padat menjadi tantangan. Mereka hanya memiliki 1 hari untuk recovery sebelum kembali bermain. Namun Garuda Nusantara siap memberikan yang terbaik saat melawan Timor Leste. Kebetulan tidak sih, karena besok sudah kita recovery lagi. Pemain asal Bali United ini menilai bahwa Timor Leste bukan tim yang bisa dipandang remeh. Pasalnya The Rising Sun sempat menciptakan 2 gol ke gawang Indonesia saat berlaga di ASEAN Cup U19 2024. Saat itu mereka sukses menang dengan skor 6-2 dan menjadi juara. Tentunya hal tersebut jadi pelajaran berharga dan alarm agar mereka harus fokus. Apalagi dia memiliki tugas untuk menjaga sektor pertahanan Indonesia. Ya, tentu itu menjadi evaluasi kita. Di mana kemarin AFF juga kita kebobolan 2 gol dan 2 gol itu melalui Timor Leste, ujarnya. Pelatih Maladewa ungkap faktor kesulitan hadapi timnas U20 Indonesia. Kami benar-benar kewalahan di semua lini, seperti ini penjelasannya. Pelatih timnas U20 Maladewa, Ahmed Sakir, mengakui ada alasan yang membuat tim asuhannya mengalami kesulitan menghadapi timnas U20 Indonesia. Maladewa harus mengakui keunggulan timnas U20 Indonesia usai kalah 0-4 dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 25/9/2024. Tim asuhan Ahmed Sakir sebenarnya sempat membuat timnas U-Strip 20 Indonesia mengalami kesulitan. Mereka bahkan membuat timnas U-Strip 20 Indonesia tak bisa mencetak gol pada babak pertama. Padahal pada laga ini tim Merah Putih sebenarnya tampil mendominasi sejak menit pertama. Namun Donitri Pamungkas dan kawan-kawan baru bisa mencetak gol pada babak kedua. Setelah dihajar Garuda Nusantara pada pertandingan ini, Ahmed Sakir pun membeberkan permasalahan tim asuhannya yang akhirnya gagal membendung serangan timnas U-Strip 20 Indonesia. Menurut Sakir, Maladewa menelan kekalahan pada laga ini karena masalah kebugaran yang dialami timnya. Dia mengakui para pemain tak bisa tampil maksimal hingga akhir pertandingan karena pada babak kedua kebugaran pemain menurun. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangannya, ujar Ahmed Sakir. Menurutnya hal ini terjadi karena kebugaran para pemain timnas U20 Indonesia jauh lebih baik dibandingkan anak asuhnya. Dan timnas Indonesia jauh lebih hebat skill dan kemampuannya. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Supporter timnas Belanda ngamuk saat Mads Hilgers disebut pemain asal Indonesia ketika lawan Manchester United. Supporter timnas Belanda mengamuk Mads Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United. Mereka tak terima pemain berusia 23 tahun itu segera berganti kewarganegaraan.
Hilgers tampil sepanjang 90 menit pada laga matchday 1 Liga Eropa 2024 hingga 2025. Duel Manchester United versus FC Twente itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (26 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang pertandingan, Hilgers tampil cukup solid mengawal lini belakang Twente. Mereka hanya kemasukan satu kali lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu sukses menyamakan skor di menit ke-68 lewat Sam Lammers. Setelah itu, Hilgers dan kawan-kawan mampu menahan gempuran sehingga kedudukan 1-1 bertahan hingga usai. Menariknya, usai laga, supporter timnas Belanda marah-marah di media sosial. Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Opta yang menyebut ada 9 pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC Twente. FC Twente adalah tim pertama yang memasang 9 pemain starter berkebangsaan Belanda di kompetisi Eropa manapun sejak Ajax Amsterdam pada 12 Desember 2016, cuit Opta Johan @Opta Johan. Unggahan itu sayangnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain lokal Belanda. Sontak saja, supporter De Oranje mengamuk. Ia menganggap sang pemain masih londo. Harusnya 10 kan? Dalam kurung Lars Unerstal orang Jerman, yang lainnya orang Belanda, dalam kurung, termasuk Mas Hilgers, cuit akun @maurice0545. Sekadar pengingat, Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain berdarah Manado itu segera mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan, molor sepekan dari jadwal sebelumnya. Tampaknya hal itu dipahami betul oleh Opta. Mereka akhirnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain berkebangsaan Belanda.